Kei kembali ditangani oleh dokter, karena berpikir hal berat, menyebabkan sakit kepala hebat dan luka bekas sayatan operasi yang belum kering, mengalami robekan beberapa milimeter dan itu menyebabkan mengeluarkan darah dan tentu saja amat berbahaya menurut dokter. Kei kembali menjalani penjahitan di ruangan steril oleh poli bedah. Dokter mewanti-wanti agar kondisi Kei tetap stabil. Senja sudah berjanji tidak akan memaksakan Kei untuk mengingatnya. Walaupun dalam hatinya, ia merasa hancur. Suami yang dicintainya, kini melupakan tentang dirinya. Namun, bukan Senja namanya jika tidak tegar. Seolah semua sedang baik-baik saja, ia mampu tersenyum tulus kepada para suster yang seperti mengasihaninya. Dok, apa yang terjadi dengan putra saya? Bukankah ia sudah sembuh dari amnesianya? Akan tetapi ia tidak mengenali istrinya, Dok. Tanya Mami saat sudah berada di ruangan dokter. Senja dan Papi pun berada di ruangan tersebut. Sedangkan Kei masih belum sadarkan diri dari pengaruh obat bius. Ibu, Bapak, jadi begini, menurut dari pantauan kami dan hasil pemeriksaan lanjutan, ada kemungkinan putra Anda belum sembuh total, ia kembali mengalami amnesia, yaitu amnesia retrograde. Amnesia retrograde, Dok, tanya Papi. Betul Pak, amnesia jenis ini akibat mengalami cedera pada otak dan karena putra Anda pernah menjalani operasi sebelumnya akibat kecelakaan di bagian kepala, lalu karena ia kembali mendapatkan hantaman luka pada bagian yang sama, maka itu menyebabkan sebagian memori justru hilang begitu saja. Astagfirullahalazim, Pih, lalu bagaimana dengan Senja? Kini Kei tidak mengenalinya lagi. Ujar Mami dengan nada khawatir. Dan tanpa sadar meraih Senja yang duduk di sebelah Mami ke dalam pelukannya dengan menangis. Papi hanya menggelengkan kepalanya lemah, pertanda ia pun tidak memiliki solusi. Memaksakan Kei untuk mengingat Senja, itu sama saja membuat kondisi Kei semakin parah. Mam, percayalah, atas izin Allah. Insya Allah, Mas Kei akan mengingat aku kembali. Kita serahkan segalanya pada sang pemilik hidup. Iya, sayang, insya Allah. Amin, asteris. Keesokan harinya. Dari kemarin Senja belum berani menampakkan diri di hadapan Kei. Hari ini, ia harus memberanikan diri untuk bertatap muka dengan Kei. Namun, entah apa yang harus ia katakan mengenai dirinya yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah keluarga mereka. Neng, kamu jadi ke rumah sakit? Tanya Mama Senja. Jadi Mah, Neng, harus tetap dekat dengan Mas Kei, bagaimanapun Neng masih istrinya. Neng, harus tetap merawat Mas Kei, walaupun sebagai orang lain baginya, jawab Senja dengan tersenyum miris. Mama hanya mampu mendoakan yang terbaik Neng. Mama Senja memeluknya. Terima kasih Mah, itu pun sudah lebih dari cukup. Senja membalas pelukan Mama. Setelahnya Senja, segera merapikan diri dan bergegas pergi ke rumah sakit, ia masih memikirkan alasan apa yang tepat untuk mendekati Kei. Asteris, perjalanan menghabiskan waktu sekitar 40 menit. Sejak kemarin, Senja pulang ke rumah pribadi Kei, karena orang tuanya berada di rumah itu sejak datang ke Jakarta. Kini Senja sudah berdiri di ambang pintu rawat inap Kei, tempat makan yang ia bawa di peluknya erat. Di dalamnya adalah makanan kesukaan Kei sebelum amnesia pertama, sengaja ia persiapkan agar Kei merasa senang. Senja masih mematung di depan pintu, ada Arka dan Willy beserta Alina di dalam. Senja larut dalam berbagai macam pemikiran, saat Kiana tiba pun ia tak menyadarinya. Kiana menepuk pelan bahu Senja, sehingga mengejutkannya. Astagfirullah, Senja menoleh. Maaf Senja, maaf sudah membuatmu terkejut, aku tidak tahu kalau kamu sedang tidak fokus, ucap Kiana pada akhirnya setelah ia menyadari jika Senja terkejut karenanya. Hehe, tidak mengapa, kamu tidak salah. Senja tersenyum salah tingkah. Kok malah bengong di depan pintu, bukannya masuk. Tanya Kiana. Aku ragu Ki, sebagaimana kamu tahu, Mas Kei lupa akan aku, jawab Senja. Senja, justru kamu harus lebih sering terlihat oleh Kei, kamu harus menampakkan diri kamu setiap saat setiap waktu. Senja, raih suami kamu, agar bisa secepatnya mengingat kamu. Aku yakin kok, Kei akan mengingat kamu cepatnya, sebagaimana dia sembuh dari amunisi terdahulu. Kiana meyakinkan Senja. Aku takut Mas Kei menolak kehadiranku. Dicoba dulu, aku temani, ujar Kiana. Senja mengangguk dengan tersenyum ke arah Kiana. Ada kekuatan baru di dalam dirinya. Setelah berucap basmalah, Senja dan Kiana masuk ke kamar rawat Kei. Assalamualaikum. Kei, Arka, Willy dan Alina menoleh serempak ke arah sumber suara. Waalaikumsalam, jawab 4 orang tersebut. Hai Ki,
Sapa Kei begitu sumringah, sedangkan, Senja nampak canggung di depan pintu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan namun, kerinduan di matanya, begitu dalam melihat Kei yang tengah bersandar di tempat tidurnya. Kepala Kei masih dililit perban, rambut gondrongnya tidak nampak lagi, karena demi kelancaran operasi, maka rambut itu dipangkas habis oleh pihak dokter bedah. "Hei, itu siapa Ki? Ajak masuk dong," Kok berdiri di situ, memangnya enggak pegal? Tanya Kei dengan senyum ramah seperti biasanya, yang Senja damba dari hari kemarin. "Ah iya Kei," Kiana segera menarik Senja untuk mendekat ke arah Kei. "Hai, siapa namamu?" Tanya Kei saat Senja sudah berada di hadapannya. Aku, Senja, Mas." "Senja, wah, nama yang cantik. Cantik seperti orangnya," ujar Kei membuat Senja tersipu malu. "Maaf Senja, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Sepertinya wajahmu nampak tidak asing. Akan tapi, aku tidak mengenalmu." Tanya Kei kembali dengan memicingkan matanya. Saya kerabat jauh Mami, Mas Kei," jawab Senja gugup. "Saya masih keponakan Mami. Oh ya, ini saya membawakan makanan kesukaan Mas Kei. Mami yang meminta tolong agar membawakan makanan ini." "Oh begitu, tunggu. Kamu, yang kemarin meluk saya kan?" Tanya Kei. Senja berusaha tersenyum menghilangkan rasa gugupnya dan juga debaran lain di dalam hatinya, tidak menyangka Kei begitu ramah menyambutnya, walaupun ia harus menjadi orang lain. "Hehe, maaf Mas, kemarin saya refleks karena senang, Mas Kei sudah sadar," jawab Senja dengan tersenyum. "Oke terima kasih, Ki, tolong aku dong. Suapi makan," pinta Kei dengan nada manja. "Apa sih Kei, makan sendiri, atau minta disuapi?" "Senja saja," kata tante, "mulai sekarang, kamu harus terbiasa dekat dengan Senja, anggap saja, setelah kamu pulang, Senja akan menjadi perawatmu." Tolak Kiana. "Yah Ki, yang harusnya merawat aku itu kamu. Kamu kan calon istriku, masa dia sih, lagian kami bukan mahram. Mana boleh dua-duaan," ucap Kei membuat hati Senja terasa nyeri. "Apa bedanya aku sama Senja? Kita pun bukan mahram. Lagi pula, jangan ngarep ya, aku bukan calon istrimu." Tolak Kiana dengan ketus. "Kiana, saat kamu pergi, karena ingin memantapkan hati untuk aku kan? Dan aku yakin kamu kembali untukku," balas Kei. "Keindra," sentak Kiana. Sedangkan Senja sudah tidak tahan lagi dengan air matanya. Sakit rasa hatinya mendengar Kei lebih memilih Kiana daripada dirinya. Senja segera berpamitan dari tempat itu, ia keluar dengan menahan air mata. Setelah menutup pintu, air matanya tumpah begitu saja dan ia berlari di koridor. Berusaha keluar dari rumah sakit tersebut. "Mas, rasanya aku tidak sanggup melihat kamu seperti ini. Namun, aku merelakan apa yang kamu inginkan saat ini. Bahkan jika kamu hendak menikahi Kiana, aku ikhlas," bisik Senja. "Mengikhlaskanmu adalah caraku mencintaimu, Mas. Ya Rab, kuatkan aku menghadapi ujian ini," batin Senja. Kakinya masih berlari menuju lift.